Anak Tanya Bapak, ini solusinya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam program Anak Tanya Bapak episode kedua. Ya, bagi teman-teman yang belum melihat episode perdana, yaitu episode pertama, boleh melihatnya dengan mengklik link yang ada di sebelah sini. Oke, pada hari ini kembali lagi aku bersama dengan papaku, Papa John S.E. Panggabean. Apa kabar, Pak? Baik, Clara. Luar biasa. Selalu sehat dan semangat. Mantap. Oke, lanjut nih ya Pak. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang kita lontarkan dalam episode perdana kemarin lanjutannya. Nah ini terkait, kalau yang episode kemarin itu membahas tentang perjanjian, di mana perjanjian tersebut apabila tidak dilaksanakan atau prestasi, ada itikat baik dari pihak yang meminjam, itu bisa dilakukan gugatan ke pengadilan negeri, yaitu masuk ranah perdata. Nah, yang aku ingin tanyakan kepada Bapak terkait dengan apakah semua perjanjian itu masuk ranah perdata? Apakah bisa masuk ke ranah pidana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Clara. Kemarin kan kita, kalau nggak salah, berbicara tentang perjanjian hutang piutang. Betul. Dengan didasari itikat baik. Misalnya seseorang meminjam uang karena perlu untuk sehari-hari, dalam arti dia mungkin butuh untuk menyekolahkan anak. Ya, dan disebutkan di situ akan dibayar tanggal sekian. Atau dalam hal perjanjian juga bisnis, nggak apa-apa. Ditentukan bahwa memang perjanjiannya apa adanya sesuai dengan faktanya. Itu masuk ranah perdata di mana bisa digugat di pengadilan dengan uang prestasi. Ya. Oke? Tapi bukan semua perjanjian menjadi perdata. Ya kan? Ya, bisa masuk ranah pidana kalau perjanjian itu ternyata didasari oleh rangkaian kebohongan. Nah, tapi sebelum ke sana ya, saya kasih tahu tadi bahwasanya ada namanya penipuan. Ya, penipuan. Di dalam pasal 378 KUH pidana menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini kan tentang hutang. Tetapi kalau itu dibuat dengan rangkaian kebohongan, contoh konkretnya, ya pidana. Contoh konkretnya ya, bahwasanya si A ibaratnya mendatangi si B. Ya. Ya kan? Tetapi si A ini sebenarnya udah dasar etika tidak baik. Ya, dia menyatakan kepada si B, B, saya ini kan ada proyek ini, sekian banyak, tetapi saya kekurangan modal ini. Padahal modalnya itu hanya sebentar. Dia akan dibayarkan proyek ini, nanti udah ada SPK-nya nih. Ditunjukkan, padahal itu juga tidak benar SPK-nya ibaratnya. Akhirnya si B itu tertarik. Karena dengan kata-kata, ini mendapatkan untung loh sama kamu. 10%, 20%, bahkan 30% katanya, kita bagi nih. Hanya untuk 1 bulan atau 2 bulan pekerjaan. Ternyata dalam perjalanannya, proyek itu tidak ada. Kan dikasih tadi, itu kan perjanjian juga. Yang piutang, perjanjian jelas. Waktu si A ditagih, si B menagih ke dia. Ya. Mana? Kan udah sebulan ini. Waduh, tunggu, belum. Seperti yang cerita kemarin. Biasa orang yang punya kewajiban selalu tunggu. Padahal udah, kalau ini udah didasari tiket buruk. Setelah itu udah gak kelihatan lagi dia. Setelah dicek si B, proyek itu ternyata tidak ada. Sekarang pertanyaan bagaimana penyelesaiannya kan gitu. Penyelesaian ini ranah pidana. Bukan ke pengadilan, tetapi ke polisian. Nah, juga selain daripada penipuan ini, banyak juga perjanjian itu diakhiri dengan ternyata itu pidana. Apalagi tuh? Penggelapan. Seperti apa? Penggelapan gini, kita minjam kendaraan, atau si X minjam kendaraan kepada si Y. Tolong dong
pinjam kendaraanmu. Aku mau pakai butuh nih keluar kota seminggu. Ternyata ini dijual atau digadaikan seolah-olah dia pemiliknya. Ya kan gitu. Iya. Nah itu Ada pidana. Itu penggelapan. ancamannya berapa tuh kalau penggelapan? Ya sama 4 tahun. Ngeri juga ya. Apalagi kalau penggelapan yang sering itu di dalam perusahaan. Iya. Kan ada perusahaan karyawan. Bagian salesnya mungkin tidak menyerahkan uang hasil penjualan. 374 kau pidana, ancaman hukumannya lebih berat. 5 tahun. Jadi bukan semua perjanjian itu menjadi perdata, enggak, hati-hati. Yang berhutang juga harus benar-benar dia merangkaikan suatu kata-kata yang baik kepada orang yang meminjamkan. Jadi jangan ditambah-tambah, yang penting saya dapat uang, enggak, itu bisa dipidanakan. Ngeri juga ya. Nah, untuk proses perkara pidana itu sendiri bagaimana itu, Pak? Oh ya, jadi Oke, mungkin kita akan bahas itu di episode berikutnya ya kan Pak. Ini sangat lebih menarik lagi untuk kita gali dan kita bahas bersama dengan Papa. Terima kasih Pak. Dalam episode ini kita sudah berbincang-bincang. Dan untuk teman-teman semua, nantikan episode berikutnya dengan cara subscribe YouTube channel Zon SM Pengabdian. Hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada rekan-rekan semuanya. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama dengan aku dan papaku, Bapak John S. Panggabean. Anak tanya Bapak, ini solusinya. Dadah!